Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku, Puja Deswita Sari. Hari ini Puja akan cerita tentang kisah Abu Nawas lagi ya. Yaitu Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Penasaran sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Abu Nawas menipu malaikat. Jadi kisah ini hanyalah sebuah lelucon belaka ya. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit, karena semua muslim sudah dapat bocoran. Ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. Man Rabbuka, atau siapakah Tuhanmu? Ma dinuka, atau apa agamamu? Man nabiyuka, yaitu siapa nabimu? Ma kitabulka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Sudah barang tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat Nakir bahkan membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya mental dan iman perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus, biar dia cerdas dan hafalannya ciamik sekalipun. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Munkar dan Nakir, Umar justru balik menggertak. Lalu siapa Tuhanmu? Tanya Umar. Kedua malaikat itu akhirnya mengenali siapa yang dihadapi. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain, pikirnya. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain. Jalan mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya, Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana terhindar dari ujian malaikat Munkar dan Nakir. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya, agar saat ia meninggal, ia dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, "Wasiat kok aneh begitu?" celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak komentar. "Pokoknya lakukan saja apa yang saya katakan," katanya tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu, mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Munkar sebagai malaikat penanya di alam kubur dan malaikat Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja sebelum malaikat Munkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini penghuni lama, celetak
Abu celetuk malaikat mungkar. Lihat, kafannya sudah lusuh, lanjutnya. Tapi ini tanah galian baru, bantah malaikat nangkir meragukan. Kedua malaikat itu pun ragu. Keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru. Yang satu meragukan lubang kubur yang mereka datangi ini dimasuki penghuni baru. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas benar-benar ketakutan, maka ia pun tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menyahut, "Apa kalian tidak salah alamat? Lihat kain kafanku ini, kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama, ya kan?" Kedua malaikat pun terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Memang kain kafan yang dipakainya sangat usang, namun tanahnya masih baru. Keduanya bertanya-tanya apa mereka sedang dikibuli oleh Abu Nawas. Hahaha. Nah, itulah guys kisah Abu Nawas yang menggelabui malaikat mungkar dan nangkir. Ingat ya, ini cuma dongeng belaka. Oke. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya ya guys. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Jangan lupa balik lagi ke channel aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum.